Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh ini kembali kita bersyukur kepada Allah, Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan syukurlah kita akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Kalau orang tidak bersyukur, maka Allah akan hukum. Karena Allah sudah beri nikmat, tapi dia tidak tahu diri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wajib. Dan syukur Bapak Ibu itu cirinya adalah dengan taat kepadanya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi memang orang bersyukur itu rutin ibadah gitu. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukurlah bahagia kita. Maka selalu kita banyak bersyukur dalam perkara sekecil apapun, selalu kita bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada subuh ini kita akan mengkaji bab akidah, tentang masalah akidah. Kalau biasanya kita tadabbur kisah Qur'ani, itu mencakup semua sebenarnya ya. Tapi ini saya mengambil dari kitab Tauhid bab 9, bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, yaitu menyembelih binatang untuk selain Allah. Menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-An'am. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 162-163. Apa Allah sebutkan di situ? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am 162-163. Apa artinya? Katakan Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesungguhnya ibadahku, atau makna nusuk di situ sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah, di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya salat kita dan ibadah atau sembelihan kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Di sini disebutkan salat, habis itu sembelihan. Jadi Allah menggabungkan penyebutannya sekali dua, salat. Salat sebaik-baik amalan. Kata Nabi, bainar rajul wa bainal kufri tarkus salat. Perbedaan seseorang itu mukmin atau kafir itu terletak pada ibadah yang namanya salat. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan selama akal masih aktif, meskipun kita kurang sehat, itu sholat. Kalau orang nggak sehat sehingga dia nggak puasa, maka itu tidak apa-apa. Kalau orang nggak sehat, dia nggak haji, nggak umroh, nggak apa-apa. Atau orang nggak ada harta, nggak bayar zakat, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat, tidak ada istilah tidak ada harta, tidak ada istilah sakit, tetap sholat meski, kecuali dia akalnya hilang, ya kan? Atau dia memang nggak ada kemampuan lagi, pingsan, itu sama aja kan, akalnya hilang. Nah, itu baru udah wajib sholat dia. Nanti kalau dia bangun sholat lagi, diqadha'nya sholatnya. Nah, jadi sholat sebaik-baik amalan. Bahkan sholat yang pertama dihisab di hari kiamat. Kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan seseorang yang pertama dihisab di hari kiamat dari sekian amalan adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain baik, standarnya di sholat. Kalau sholatnya buruk, yang lain buruk pula. Nah, wa nusuki, dan sembelihanku, menyembelih juga untuk Allah. Wa mahyaya, hidup dan matiku, wa mamati,
lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, jangan untuk yang lain. Jadi semua ibadah kita, apapun kelakuan harian kita, niatkan untuk Allah. Bahkan dulu ada seorang ulama, Bapak Ibu, ketika diajak sama kawan dia untuk pergi takziah, apa kata dia? Kata kawannya, yuk takziah kita yuk. Bentar ya, saya pasang niat dulu. Betul-betul bukan hanya sebatas suatu amalan kebiasaan, sehingga kita kurang pasang niat, takutnya nggak ada pahala. Kita misalnya nyapu halaman, niatkan karena Allah. Bahkan ada keterangan tuh, seorang suami ngasih ke istrinya nafkah itu bukan rutinitas, memang karena Allah gitu. Kadang-kadang kita kan biasa ya Bu ya, rutin-rutin gitu kan. Misalnya kita sedekah nih, kita ngasih harta, kita ngasih duit kita kepada keponakan, kepada cucu. Itu kan kadang-kadang hanya sebatas segan-seganan aja. Datang ke rumah kita nggak kita kasih, nggak enak. Ini kurang nih berarti nih. Harusnya betul-betul disedekah karena Allah. Gitu. Kita kan kadang-kadang hanya apa aja Ibu ya, segan lah, nggak enak pula. Nggak begitu dia. Membantu orang susah, itu memang diniatkan karena Allah. Penting ini, meniatkan ini penting. Pada perkara-perkara mubah saja kita dianjurkan niat, pasang niat. Apalagi perkara sunnah, ya kan? Misalnya pagi, makan pagi itu kan mubah Bu ya, tidak diperintahkan, tidak pula dilarang, ya kan? Perkaranya mubah. Itu kalau nggak dipasang niat karena Allah, itu tidak ada pahala. Tapi kalau diniatkan karena Allah, ini menguatkan badan, biar saya nanti bisa sholat duha, biar saya nanti bisa tilawah, sehingga dengan ini kan dekat dengan Allah. Makan pagi karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau bukan, tidak ada diniatkan, cuman rutin biasa, takutnya nggak ada pahala. Ini pentingnya untuk memasang niat. Innamal a'malu binniyat, al-umur bimaqasidiha. Sesuatu perkara tergantung kepada niatnya. Nah, di sini Allah gandengkan bahwa amalan sholat itu ibadah yang utama, menyembelih juga utama Bapak Ibu sekalian. Dalam sholat disebut dengan ibadah yang utama karena dalam sholat itu tergabung banyak hal. Di sholat ada zikir, ada doa, ada ruku, ada sujud, ada takbir, ada tasbih, ada tilawah Al-Quran, hati fokus, khusyuk kepada Allah, itu di sholat. Dan orang kalau dia misalnya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dia mendekatkan diri kepada Allah, tawaduk dia kepada Allah dengan apa? Ya dengan sholat. Kalau dia nggak mau sholat berarti sombong. Orang sombong nih. Dia nggak butuh Allah, dia nggak tawaduk kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang dikatakan dia juga beriman kepada Allah, Bapak Ibu, bersyukur ya. Kalau tadi dia sholat menghilangkan sombongnya, tawaduk dia kepada Allah, tunduk dia kepada Allah, itu dengan sholat. Kalau dia bersyukur dengan menyembelih hewan untuk kurban, menyembelih untuk akikah, gitu kan? Nah, itu dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya dalam ayat lain, surat Al-Kautsar misalnya, Allah juga menggandengkan antara sholat dengan menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah, gitu. Menyembelih ini ibadah harta. Kalau sholat dia kan ibadah fisik, ya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa perkara sholat dengan menyembelih ini sama Allah digabungkan penyebutannya, berarti menyembelih ini pun utama ini. Luar biasa ini berarti kan. Jadi Bapak Ibu dalam masalah sholat kita karena Allah, dalam masalah menyembelih juga harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh karena yang lain. Nanti jatuh kepada perkara syirik. Nah ini bab kita ini membahas tentang kesyirikan. Sebagaimana Rabu siang kemarin kita kan juga membahas, ya kan, dosa yang paling besar adalah syirik, kata Nabi SAW. Jadi niatnya tuh tolong betul-betul kita jaga Bapak Ibu. Jangan sampai bergeser niat kita. Perkara niat ini tidak main-main. Kata seorang ulama, ta'allamun niyah fa innahu ablagh minal amal. Belajar niat.
Karena niat ini lebih dulu sampai kepada Allah daripada amalan Bapak Ibu sekalian. Niat, pelajari betul. Niat, kadang ada amalannya kecil, pahalanya besar karena niat. Rubba amalin saghirin tu'azzimun niyah. Rubba amalin saghirin rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Berapa banyak amalnya besar, kecil karena niatnya, dan berapa banyak amalannya kecil, besar karena niat. Jadi niat ini betul-betul diperhatikan. Kita ini lemah sekali di bidang niat. Kita lebih memperhatikan amal, tapi niat kurang kita perhatikan. Tidak ada guna. Di hari kiamat kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di hari kiamat kami nampakkan amal-amal mereka. Ini kan bawa amalan ibu kemarin di dunia. Lalu kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Gitu. Ustadz, subuh nih kok kayak ceramahnya kurang semangat. Ya subuh nih ngantuk tuh ya kurang semangat ya. Standarnya suaranya ya. Yang penting mulut bicara tersampaikan. Mudah-mudahan dapat faidah, gitu kan. Kemudian bapak-bapak ini pun tidak pernah nampak ya. Ibu-ibu istiqomah ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masalah niat ini ingat kita hadis dari Abu Hurairah. Kalau tidak salah Abu Hurairah pernah ditanya, "Wahai Abu Hurairah, Anda coba sampaikan kepada kami hadis yang kau pahami dari Rasulullah." Apa kata Abu Hurairah Bapak Ibu? Dulu kami lagi duduk-duduk dengan Nabi, lalu Nabi menyampaikan tentang orang yang mereka pertama kali masuk neraka di hari kiamat. Mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Orang yang paling pertama masuk neraka di hari kiamat kata Nabi, orang yang mereka pandai baca Al-Quran, orang yang mereka gemar bersedekah, orang yang mereka berperang di medan pertempuran dan mati. Ini yang masuk neraka pertama kali. Padahal ini amalan hebat. Orang pandai baca Quran itu kan amalan hebat, ya kan? Atau dia hafiz Quran. Jadi di hari kiamat dipanggil sama Allah orang ini. Kamu dulu di dunia baca Quran, iya. Banyak baca Quran, iya. Kenapa? Baca Qurannya untuk apa niatnya, kata Allah. Kata mereka, di hari kiamat mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kami memang disibukkan ya Allah dengan Quran. Intinya ingin mentadabburi, ingin mensyiarkan Quran. Karena Allah, kata dia. Allah bilang tidak. Kamu biar orang bilang kamu qori, dipuji orang intinya. Biar kamu dibilang hafiz, dipuji orang. Bukan karena saya niat kamu itu, tapi karena orang. Masuk neraka. Digituin sama Allah. Yang nomor dua juga, kamu sedekah banyak. Untuk apa ini? Untuk menjalin silaturahim, membantu fakir miskin. Karena siapa? Karena engkau ya Allah. Bukan, saya tahu niat kamu. Bukan karena saya. Kamu berbohong. Kamu niatnya biar dibilang kamu orangnya dermawan, murah membantu orang, biar dipuji sama orang. Sekarang caleg-caleg kan musim begitu tuh. Biar dipandang orang dia begini. Padahal mana dibalik itu biar duduk kan. Akhirnya sogok sana, sogok sini. Ini bisa kena nih. Makanya niatnya diluruskan. Jadi Bapak Ibu akhirnya masuk neraka. Karena bukan karena Allah dia. Karena pujian. Biar orang menganggap hebatnya. Yang ketiga orang berperang. Kamu berperang untuk apa? Menegakkan agamamu. Bukan, kata Allah. Niat kamu biar kamu dianggap pahlawan. Biar dibilang kamu pemberani. Jadi Bapak Ibu, dari tiga contoh ini amalan hebat. Quran. Bisa juga pandai baca Quran, bisa juga ahli Quran. Berarti kan dia tahu ilmu agama. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka dia di hari kiamat karena niatnya yang berbeda, amalannya bagus, luarnya bagus, tapi karena niatnya tidak bagus, masuk neraka. Beginilah pentingnya niat. Sehingga Abu Hurairah ketika menceritakan hadis ini, beliau Bapak Ibu pingsan sampai 3 kali. Pingsan sampai 3 kali. Kenapa? Khawatir jangan-jangan dia masuk. Karena kita ini kan niat nih di hati. Hati kita ini kan berubah-ubah. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati disebut hati karena hati mudah berubah. Per detik dia berubah. Per menit dia berubah.
Pagi begini senang, nanti bentar lagi benci. Pagi ini bentar nih ikhlas, nanti bentar lagi dia tidak ikhlas. Makanya selalu dijaga niat dan berdoa, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wa ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ibu-ibu hafal doa tuh. Menjaga hati selalu agar istiqomah karena Allah. Penting kita. Besok dari kiamat sedih kita Bapak Ibu. Kita beramal tapi pahalanya hilang karena niat-niat kita yang enggak kita jaga. Kita tidak lawan godaan-godaan setan. Sehingga banyak hal kita lakukan hanya untuk karena pujian-pujian manusia. Saya Bapak Ibu khawatir juga kita. Dakwah diundang sana, diundang sini. Kadang-kadang doa juga sama Allah, ya Allah kalau memang bagus dakwah nih karena Engkau, jadikanlah kita terkenal. Tapi kalau memang membuat terkenal kita lupa dengan Engkau, ya Allah, tidak usah aja terkenal. Biarlah di kampung-kampung, tapi pahalanya banyak kan Bu? Dunia apalah, di hari kiamat kita nanti menyesal. Kayak gitu. Jadi niat ini perlu dijaga ya. Bapak Ibu sekalian, dalam menyembelih kayak itu juga niatnya karena Allah, sebagaimana sholat. Nah, dalam satu hadis Nabi bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain karena Allah niatnya, untuk selain Allah. Allah melaknat. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat juga orang yang melaknat orang tuanya. Banyak anak-anak sekarang ini kadang dia melaknat orang tuanya, dihardiknya orang tuanya, didoakannya buruk orang tuanya. Anak-anak sekarang ini memang luar biasa, Bapak Ibu. Durhaka. Ini sebenarnya anak durhaka ini berawal dari orang tua durhaka juga sebenarnya. Tidak diajarkannya agama, tidak diajarkannya Allah, Rasulullah, tidak diajarkannya mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana makruh gitu kan. Sehingga nanti dia memetik sendiri. Karena mendidik anak ini sama seperti nanam. Kita tanam tanaman, nanti tiba masanya kita panen. Jadi tinggal serius enggak menanam nih. Kata pakar-pakar pendidikan, mendidik anak itu sama seperti petani menanam padi. Dia serius biar padinya bisa menguning dan nanti menghasilkan biji yang maksimal. Kalau cuman malas-malas petaninya, nanam cabai malas-malas, nyemprot pupuknya, nyemprot apanya nih, racunnya, ngasih pupuknya malas-malas, ndak dikasihnya ini, ndak dikasihnya itu. Ya udah nanti brekeli ya kan, Bu. Cabainya ndak bagus. Tapi kalau dia serius, insya Allah hasilnya bagus. Begitulah mendidik anak. Tapi orang nggak serius dia kayaknya. Dia seriusnya kerja, mendidik anak serius. Akhirnya apa? Anaknya besar jadi Fir'aun. Ada kita lihat Bapak Ibu beberapa hari ini ada seorang ayah dimasukkan oleh anaknya, 2 orang anaknya ke panti jompo. Tidak mau lagi anaknya ngurus. Ketika ditanya bapak itu dibersihkan, dimandikan, bapak mau ketemu anak lagi? Tidak. Bayangkanlah tuh Bu, berapa sedihnya kan? Dari umur setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai anaknya besar. Tapi ternyata anaknya menelantarkan orang tua. Memang kurang ajar. Anaknya kurang ajar sekali. Padahal kalau berbakti pun anak ke orang tua, tidak ada apa-apanya. Apalagi nggak berbakti. Makanya kan kalau ada anak berbakti ke orang tua itu pahalanya sangat besar. Dan dapat keutamaan yang luar biasa. Ibu tahu kisah Uwais Al-Qarni, seorang anak yang menggendong ibunda dari Yaman ke Mekah, PP, untuk haji. Itu sama Nabi, dia nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi tahu, kasih tahu sama malaikat. Kata Nabi kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau engkau ketemu ciri-ciri orangnya begini, 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 ada ciri-cirinya, itulah orang yang itu mintakan doa dari dia Umar. Itu orang luar biasa tuh keutamaan dia. Kenapa? Bayangkan sekelas Umar saja mintakan doa gitu. Umar menemani Nabi bertahun-tahun.
berjihad dengan Nabi, tinggal dengan Nabi, ya kan? Amalannya luar biasa. Uwais Al-Qarni malah dimintakan doa. Kenapa? Karena dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah PP untuk haji. Bayangkan tuh, berapa ratus kilo menggendong ibu itu. Nah, pas dia meninggal, itu ramai yang mengantarkan. Padahal orang-orang menganggap dia orang biasa, rakyat jelata, tidak dihitung gitu. Ninggal lah, ada pun tidak tahu orang dia hadir. Meninggal dia tidak tahu orang dia pergi. Ternyata pas mengantarkan ke kuburan ramai. Ternyata yang hadir bukan hanya penduduk bumi, tapi juga penduduk langit. Malaikat ikut hadir di situ. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tua. La'anallahu man awa muhdisan. Allah juga melaknat orang yang melindungi penjahat, perusak. Lalu la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang mereka merubah, menggeser batas tanah. Ibu-ibu ada tanah banyak enggak? Kalau ada belilah. Murah-murah. Jadi ada orang dia saking apanya sama tanah orang diambilnya. Patok orang digesernya. Di dalam satu hadis kalau ada orang yang dia mengambil tanah orang sejengkal aja di dunia ini, besok di hari kiamat dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi di lehernya. Patah leher saudara. Itulah suka kali ngambil tanah-tanah orang. Bapak Ibu, di sini disebutkan 4 yang kena laknat. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tua. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Allah melaknat orang yang menggeser tanah orang lain. Dari 4 laknat-laknat ini, yang pertama disebut Allah melaknat orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah. Pertama, berarti parah ini. Nah, masalah menyembelih ini Bapak Ibu oleh ulama dibagi 2. Pertama, menyembelih bukan karena ibadah, karena ingin memakan daging atau menjamu tamu. Ini terbagi 3 macam. Yang pertama, menyembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, ini halal. Kan disebut nama Allah, potong ayam bismillah Allahu Akbar, halal. Yang kedua, menyembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Ini hukumnya haram dan dia bangkai. Dalam Quran Allah katakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Jangan makan hewan yang tidak disebut nama Allah di situ. Makanya tukang potong tolong kalau memotong itu serius. Jangan melengah-melengah aja. Potong betul, bismillah Allahu Akbar. Biar yang dimakan orang, dia betul-betul berkah. Yang ketiga, orang yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, seperti menyebut nama Nabi Isa, nama Nabi Musa, nama Ka'dah. Bismillah, bismi Musa misalnya. Dengan nama Musa. Nah, ini haram. Tidak cuma haram, kata Imam Nawawi, bahkan syirik juga. Tidak boleh juga dimakan. Jadi, menyembelih bukan karena ibadah ada 3. Yang pertama, menyembut nama Allah, hukumnya halal. Yang kedua, tidak menyebut nama Allah, hukumnya haram. Yang ketiga, tidak menyebut nama Allah tapi disebut nama Nabi Musa, Nabi Isa, Ka'bah, hukumnya haram, bahkan dia syirik kecil. Satu dibagi 3 gitu kan. Menyembelih bukan karena ibadah. Ada juga menyembelih niatnya untuk ibadah. Dibagi 2. Orang menyembelih untuk Allah, misalnya seperti Idul Adha, kan untuk Allah tuh. Menyembelih untuk haji, menyembelih untuk sembelih nazar, menyembelih untuk akikah, itu untuk Allah. Nah, ini pahala dan halal dimakan. Yang kedua, menyembelih kepada selain Allah. Ini syirik akbar, pelakunya bisa murtad. Ya, menyembelih dengan menyebut nama Allah, meskipun misalnya nama Allah disebutnya, tapi intinya bukan untuk Allah sebenarnya. Untuk apa? Jin.
Misalnya, ada orang kesurupan satu sekolah, lalu kata jin tadi, tolong potong kambing dulu. Kalau dipotong kambing kami keluar, kata dia. Ini nggak boleh. Berarti untuk jin. Seperti misalnya ada orang berobat, ambil ayam hitam, harus hitam, nggak boleh yang putih, pokoknya harus hitam. Akhirnya dipotong ayam tadi, dicek penyakit. Ini syirik juga, syirik akbar ini. Pelakunya bisa murtad, syirik, hapus amal-amalnya. Nah, ini penting Bapak Ibu, menyembelih untuk tamu. Kalau menyembelih untuk tamu, ada yang tamu yang dihormati, ada tamu yang diagungkan. Kalau tamu yang dihormati boleh, misalnya datang tamu kita potong ayam untuk dimakan, itu boleh. Tapi kalau ada tamu agung gitu kan, sehingga dipotong ayam, dipotong daging, apa ini kambing untuk simbol, bukan untuk dimakan. Niatnya memang bukan untuk dimakan, dipotong simbol. Ini nggak boleh hukumnya Bapak Ibu. Simbolik aja, itu campaan nih, nggak boleh hukumnya. Potong kambing untuk buat jembatan, nah, ini nggak boleh juga nih. Syirik. Dibuat jembatan biar nggak runtuh ini, ambil kambing 3 ekor, darahnya masukkan ke tonggak-tonggaknya, anjing potong. Buat pemancar tonggak HP, pemancar TV, HP, cari kepala kambing agak 5, potong, masukkan darahnya ke sudut-sudut tonggaknya tuh, kepalanya kuburkan sekali sama semen-semennya. Ini nggak boleh, syirik hukumnya ini. Dulu ada kayak gitu, sekarang masih ada Bu? Nggak lagi kayaknya. Nak. Mana ada ya kerja, nggak masuk di akal. Sekolah tinggi-tinggi terakhir bodoh juga. Sekolah sarjana teknik terakhir bodoh juga rupanya. Masak kepala kambing pula dimasukkan, goreng apa? Sop aja kepalanya, undang kan. Ada aja. Makan sampai ada kepala orang katanya, gawat lagi. Ternyata tidak, Allah alam. Zaman dulu tapi ya. Sekarang nggak lagi kayaknya, nggak percaya orang lagi. Sekarang profesi dari dukun ini nggak menguntungkan lagi. Ada kemarin tuh kita lihat berita seorang ayah menzinai anak kandungnya sampai hamil, melahirkan 7 kali, anaknya dikubur hidup-hidup. Terakhir bapak ini ditangkap, hukuman mati. Kenapa dia begitu? Karena dia pergi ke satu daerah dukun. Dukun tuh bilang, bapak kalau mau kaya, gitu kata dia. Dukun tuh aja miskin, ya kan? Dia pula ngajarin orang kaya. Kalau mau kaya ya jualan lah, jualan, bisnis. Jangan itu, ya kan? Ada aja kerjanya. Itulah syarat-syarat dari setan tuh begitu. Tidak bisa diikuti itu Bapak Ibu. Nah, jemaah yang dimuliakan, jadi ini bisa jatuh kepada perkara syirik. Makanya dalam satu hadis yang lain pun Nabi pernah bersabda, dakhalal jannata rajulun fi zubabin wa dakhalan nara rajulun fi zubabin. Ada seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Ada juga orang masuk neraka karena seekor lalat. Lalu sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa bisa begitu? Kok gara-gara lalat pula, ya kan? Kata Nabi, dulu di zaman Bani Israel, marra rajulani ala qaumin. Ada 2 orang laki-laki, mereka melewati satu perkampungan atau satu kaum. Lahum sonam. Kaum ini mereka memiliki berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Tidak ada boleh satu orang pun melewati kampung itu sampai mereka mempersembahkan sesuatu kepada berhala yang mereka miliki. Kambing boleh, ayam boleh, apapun lah. Faqalu li ahadihima. Lalu kaum tadi berbicara kepada orang pertama. Kan ada 2 orang nih. Apa kata dia? Qarrib, persembahkanlah kepada berhala kami. Lalu kata orang ini, laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak punya sesuatu yang bisa aku persembahkan untuk berhala kalian. Qalu, lalu mereka mengatakan lahu kepadanya, qarrib walau zubaban. Kamu sembahin aja lah, kamu berikan persembahan. Meskipun seekor lalat tidak apa-apa, kami izinkan kamu lewat. Akhirnya faqarraba zubaban fakhallu sabilahu fadakhalan naro.
Dia pun mempersembahkan seekor lalat, Bapak Ibu. Kemudian diizinkan dia lewat dan dia akhirnya masuk neraka. Mati dia habis itu masuk neraka. Karena mempersembahkan seekor lalat kepada berhala. Lalu mereka pun ngomong kepada laki-laki yang nomor dua. Qalu lil akhar, qarrib. Kamu tolong persembahkan pula kepada berhala kami. Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Kata laki-laki yang nomor dua ini, aku nggak akan memberikan persembahan sesuatu apapun kepada siapapun kecuali Allah. Nggak mau dia sembah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannata, rawahu Ahmad. Akhirnya mereka bunuh dia dan dia pun masuk surga. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kisah luar biasa ya. Apa faedah dari hadis ini? Intinya bukan kuantitas atau kualitas sesuatu, tapi asal ada ketundukan hati untuk bertakarrub kepada berhala, ini syirik. Meskipun seekor nyamuk saya persembahkan untuk Lata, Uzza, Manat, tidak boleh sekecil apapun, karena intinya ketundukan hati. Kemudian faedah yang nomor dua juga adalah, jika hewan yang menjijikkan saja seperti lalat, lalat hijau, langau ya Bu ya, dipersembahkan aja bisa jatuh ke syirik sehingga masuk neraka, apalagi hewan-hewan yang luar biasa, kambing, sapi, lebih nggak boleh lagi. Kemudian Bapak Ibu, jangan sepele dengan kesyirikan sekecil apapun dia, nggak boleh, sekecil apapun. Nah di sini juga diperhatikan laki-laki yang nomor dua, dia istiqomah di atas tauhid, dia nggak mau untuk melakukan kesyirikan dengan apapun kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Istiqomah dia. Jadi terkait dengan laki-laki yang pertama kan, yang kedua kan dibunuh dia Bapak Ibu. Laki-laki kedua dia nggak siap, akhirnya dia murtad, ya kan? Apa memang tidak ada keringanan? Kalau nggak dibunuh nanti, apa nggak ada keringanan? Jadi Bapak Ibu, zaman dulu memang nggak ada keringanan. Zaman Bani Israel dulu nggak ada keringanan. Yang ada keringanan ini hanya umat Nabi Muhammad aja. Seperti dulu Ammar bin Yasir, dia disuruh mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Kalau enggak dibunuh dia. Ibu ayahnya udah dibunuh soalnya kan. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur. Tapi hatinya beriman sebenarnya. Oleh Allah dimaafkan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Man kafara billah, siapa yang kufur kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah beriman, illa man ukriha, kecuali dia dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap berada dalam keimanan, Allah maafkan. Tapi umat dulu enggak. Umat dulu enggak. Itu bedanya sama umat sekarang. Bahkan disebutkan Bapak Ibu, perbedaan umat zaman dulu sama hari ini misalnya ada 13. Umat zaman dulu kalau pakaian mereka kena najis, kena kencing misalnya, itu digunting. Nggak boleh dicuci, najis digunting. Ibu-ibu kalau beli baju mahal harga 3 juta kena najis digunting, nangis ya Bu ya. Zaman dulu begitu. Bahkan ada sebagian pendapat ulama, kalau terkena najis sebagian dari anggota badan mereka, anggota tubuh mereka, dipotong juga. Sebagian pendapat ulama merujuk kepada hadis Nabi riwayat Abu Daud, kanu idza asabahum al-baulu qata'u ma asabahu al-baulu minhum. Orang Bani Israel dulu bila mereka terkena air kencing, maka mereka memotong apa yang terkena. Tangannya pun bisa dipotong. Sebagian pendapat tapi ya. Tapi kalau yang kayak tadi baju, itu ya begitu umumnya pendapat ulama. Kalau dulu ada perempuan Bani Israel haid, mereka tidak boleh diajak bicara, tidak boleh tinggal bersama, tidak boleh diajak ngomong, disisihkan di rumah sendiri. Kalau sekarang kan tidak, beda. Paling berhubungan badan aja tidak boleh sama suaminya kan. Dibedakan. Banyak keringanan umat Nabi Muhammad nih. Dulu kalau Bani Israel dia membunuh orang lain,
maka kisos berlaku. Kalau sekarang enggak, kalau ada orang membunuh orang lain, kalau keluarganya memaafkan, dimaafkan dengan bayar diat 100 ekor unta. Tidak harus kisos. Tapi kalau enggak mau dia, ya dikisos gitu kan. Jadi Bapak Ibu, dulu Bani Israel kalau mereka ternyata melakukan kesalahan dengan cara misalnya menyembah, kalau dulu kan patung anak sapi, itu mereka taubatnya bunuh diri. Bunuh diri dia. Kalau tidak siap dia membunuh dirinya, dia datang kepada orang yang tidak menyembah berhala, dia minta bunuhkan. Nah, gitu. Kalau umat sekarang, kalau dia salah, dalam Quran kata Allah surat An-Nisa ayat 110, Bu, cuman ini aja istighfar minta ampun dah. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajrillaha ghafurur rahimah. Siapa yang melakukan kejelekan atau berbuat aniaya pada diri sendiri kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau dulu enggak, bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian kalau mau taubat. Gitu, ya kan? Dulu Bapak Ibu, kalau mereka misalnya Bani Israel melakukan salah, meskipun itu hanya merupakan kata hati saja, dosanya itu hati, itu dihukum sama Allah. Kalau kita kan enggak, kecuali kita melakukan dengan fisik. Misalnya ada orang dia mau mencuri sendal, ya kan niatnya udah jelek tuh. Kita nih kalau kita enggak nyuri dengan anggota tubuh kita enggak dihukum. Kalau mereka niat hati aja udah kena hukum mereka. Itu bedanya. Bahkan kalau di kita nih lebih luar biasa. Kalau ada orang berniat buruk lalu tidak jadi dilakukan, malah dapat pahala 1. Dengan syarat memang niat kuat, tidak jadi tobat, astagfirullahaladzim, kenapa saya tadi niat begitu ya? Itu dapat pahala tuh. Tapi kalau takut ada CCTV nggak jadi nyuri, itu tidak ada pahala. Niat buruk lalu tidak jadi dilakukan, dia astagfirullahaladzim, ini nggak boleh, ini salah, ini dapat pahala 1. Faman hamma bisayyiati falam ya'malha katabullah indah hasanah wahidah. Siapa yang berniat jahat, berniat buruk, nggak jadi dilakukan, dapat pahala 1. Kalau ternyata dia berniat baik, nggak jadi dilakukan, dapat pahala 1. Kalau jadi dilakukan, dapat pahala 10 sampai 700 niat baik. Itu. Jadi beda. Termasuk juga Bapak Ibu, Bani Israel ini kalau mereka berbuat salah karena lupa atau karena salah, memang lupa, khoto, nisyan, lupa, khoto atau tersalah gitu, lupa, sangat tidak tahu, salah, itu tetap dicatat dosa dia. Kalau kita kan enggak. Kata Nabi dalam satu hadisnya, apa kata Nabi SAW? Rufi'a innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan bagiku dan umatku salah dan lupa dan dipaksa. Jadi kalau dipaksa dia kufur sementara hatinya masih beriman, paksaannya adalah ancaman bunuh, maka dia enggak dosa. Tapi umat dulu enggak. Umat dulu enggak Bapak Ibu. Makanya kisah ini menceritakan dia dipaksa pun murtad dia. Dipaksa lalu dia tunduk murtad. Kalau sekarang dipaksa ancamannya bunuh, dia enggak murtad, dimaafkan Allah SWT. Tapi kalau dia ambil tetap, ya udahlah saya istiqomah, akhirnya dia mati, itu lebih bagus. Azimah namanya, hukum asal, enggak ada enggak ngambil ringan, enggak ambil keringanan dia, enggak ambil rusuh. Bapak Ibu, sama seperti kisah Ashabul Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 19 sampai 20 kan begitu juga. Wala yush'iranna bikum ahada innahum iyadhharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Jangan kalian beritahu perihal kalian. Kalau kalian kasih tahu kepada mereka, waktu itu kan raja ngejar-ngejar Ashabul Kahfi. Kalau kalian kasih tahu kondisi kalian di mana, nanti mereka merajam kalian atau mengembalikan kalian kepada agama mereka yang lama, kufur kepada Allah. Walan tuflihu idzan abada, dan kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak bisa. Jadi zaman dulu tuh tidak ada keringanan. Kalau dia dipaksa murtad,
murtad dia. Itulah umat Nabi Muhammad ini dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 13 Bapak Ibu perbedaan kita dengan Bani Israel dari sisi keringanan-keringanan. Ya, itulah umat Nabi Muhammad. Maka dalam Al-Qur'an pun dalam surat Al-Baqarah ayat 286 kan ada tuh doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, jangan Kau hukum kami kalau kami lupa dan kami salah. Rabbana la tuhammil alaina la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kami beban sebagaimana beban orang-orang yang terdahulu Engkau berikan. Bebannya apa? Yang enggak ada keringanan. Jadi doa di situ, ya Allah jangan hukum kami karena kami lupa atau salah. Dalam hadis Imam Muslim dijawab sama Allah. Apa jawaban Allah? Qad fa'altu, iyalah aku terima. Aku sudah melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad ini banyak sekali diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah, kisah yang tadi lalat tuh, yang lalat tadi itu kan betapa sangat dekat sekali ya orang itu dengan surga atau dengan neraka. Makanya dalam hadis Nabi pernah bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lihi wan naru mislu dzalik. Kata Nabi, surga itu sangat dekat, lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian. Surga itu lebih dekat kepada kita daripada tali sendal kita. Begitu juga neraka, lebih dekat daripada tali sendal kita. Maka daripada itu kita memang hati-hati beramal. Jangan sampai kita beramal selain daripada Allah. Menyembelih jangan sampai selain daripada untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangun rumah biar selamat rumah dari murah-bara bahaya, potong ayam, masukkan darahnya ke tonggak-tonggak rumah nih. Tidak boleh. Tapi kalau syukuran potong ayam makan, nah itu boleh. Karena banyak begitu kita kan. Biar enggak ini potong dulu, apa dulu, simbol. Enggak boleh begitu. Tapi kalau syukuran enggak apa-apa. Kalau syukuran enggak apa-apa. Tapi kalau niatnya memang untuk jin, jangan sampai mengganggu, potong ayam, enggak boleh. Hukumnya haram. Itulah pentingnya kita ngaji, ya enggak Bu? Nah, sehingga kita terlepas dari kesyirikan.